2022 ini sudah mulai bermunculan film-film horor Indo yang mulai lagi buat ngeramein layar bioskop setelah baru-baru ini juga Makmum 2 sudah memulainya duluan dan kali ini disusul oleh Teluh yang disutradarai oleh Deddy Mercy yang terinspirasi dari kisah nyata. Dan konsep ceritanya itu mengenai Teluh yang merupakan ilmu hitam buat nyelakain orang. Gua mulai dulu dari segi yang gua suka dalam film ini adalah elemen jump scare yang biasanya jadi andalan kebanyakan film-film horor gak bakalan kalian temui di film ini. Cie, nggak bisa modus kepasangan nih. Emang ada sih beberapa doang dan menurut gua emang nggak terlalu berlebihan. Ya bisa dihitung jari gitu. Dan kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 jam scare doang sih. Ini film emang bener-bener ngandelin dari segi penceritaannya. Bahkan sampai dikitnya jump scare di film ini hampir nggak ada suara teriakan dari bioskop selama gua nonton nih film. Terus setting tempatnya mumpuni banget, cocok dengan latar yang zaman dulu gitu. Tempat terpencil, masih minim cahaya lampu. Yang gua sukai lagi dalam film ini tuh lebih ke pesan yang pengen disampaikan oleh film ini sih. Nah, film ini kan tentang horor gitu kan. Tapi gua suka bagaimana nih film berhasil ngasih sedikit elemen komedi di filmnya oleh karakter pembantu yang dimainkan oleh Yati Pesek dan siapa bapak-bapak itu lupa gua. Ya pokoknya dengan kedua karakter ini paling enggak ngasih elemen yang sedikit berbeda dan berwarna lah. Oke, lanjut kita bahas hal yang enggak gua sukai dalam film ini. Penghubung antara babak awal dan babak kedua ceritanya itu menurut gua terlalu bertele-tele, kayak sengaja buat dipajangin aja gitu ceritanya. Padahal inti dari cerita di awal yang bakalan jadi jembatan di pertengahan sampai akhir film itu udah dijelaskan dengan terperinci banget. Tapi malah ditambah lagi dialognya yang bla 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 gitu. Padahal mah menurut gua nggak penting-penting amat sih. Babak awal ke babak kedua juga menurut gua agak terlalu lama ya. Terus sepanjang film ini tuh diikutin dengan suara backsound yang sedikit ngeganggu sih, kayak geng 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 ya kayak gitulah kurang lebih. Kalau gua pribadi sih agak ngeganggu ya, soalnya ada dialog yang ketutup dengan adanya musik tadi. Gua lebih suka yang nggak ada musiknya sama sekali, jadi kesannya itu beneran sunyi gitu. Di film Teluh ini juga ngasih kayak efek glitch, terus dikasih suara khas glitch gitu. Kayak gitulah. Dan menurut gua itu apaan ngapain dikasih efek kayak gitu coba, kagak serem loh. Malah gua sebagai penonton tuh gak jelas juga ngeliatnya, soalnya cepet banget tuh gambar berubahnya. Dan kalau efek glitch terus sound tadi buat ngagetin penonton sih itu nggak worth banget, dan tujuannya itu loh buat apa dibikin kayak gitu. Nah, masuk ke hal yang ngeganggu telinga gua nih. Di film ini dialognya kan pakai dialek atau aksen Jawa gitu kan. Ya wajar karena nih film diangkat dari Jogja kalau nggak salah. Tapi dialognya ini yang bikin ngeganggu, kenapa pakai bahasa yang baku banget. Emang sih nggak semuanya pakai bahasa yang baku, tapi ya banyak gitu. Contohnya aja ada percakapan gini dialognya. Sepertinya mama ingin mengatakan sesuatu. Entah percakapan baku yang kayak gitu bakalan aneh nggak di telinga kalian, tapi gua sih apa ya? Bukan ngeganggu sih, cuma aneh aja gitu dengernya. Dan menurut gua kenapa nggak pakai kata-kata kayak gini? Kayaknya mama pengen ngomong deh. Gitu kan lebih enak menurut gua. Menurut gua nih. Seperti yang kalian lihat di trailernya, nih film nampilin kayak kilatan petir, terus ular gitu, terus efek api, visualnya jelek menurut gua. Tapi sedikit lebih baik daripada visual efek yang ada di sinetron. Oke lah, mungkin nih film budgetnya juga nggak gede, jadi ya masih bisa diwajarin. Film Teluh ini ada beberapa plot hole yang rumpang banget dan nggak dijelasin, jadi bikin overthinking nih film termalam. Nggak, canda overthinking. Tapi serius, nih film ada plot hole yang ngeganggu ke ceritanya dan sedikit ngeganjel menurut gua. Nih film pengen ngasih pesan ke penonton atau ke segalanya gitu, kalau ada gangguan ilmu hitam, mbok ya jangan kedukun gitu loh, atau paranormal, dan harus berdoa gitu, minta tolong ustadz atau pemuka agama gitu. Dan terakhir nih film klise banget dari segi cerita, konflik, dan dinamika filmnya. Filmnya juga mudah banget ketebak jalan ceritanya bakalan kayak gimana. Ada adegan kekerasan kayak ngeluarin suatu benda dari dalam tubuh terus tusuk-tusukan gitu. Tapi entah kenapa baik di cerita dan yang gua lihat itu kesan seramnya nggak berasa. Soalnya yang gua rasain itu gambar yang ada di layar nggak kelihatan jelas oleh gua. Itu ngapain sih? Itu yang di perut apaan? Nggak kelihatan gitu. Referensi dari film Hereditary juga bakalan kalian lihat di film ini waktu mau mencapai ke ending film. Sekian video review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat.